Jadi pemirsa, kopi itu digiling, bukan digunting. Karena kopi gunting itu kopi sasetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa bersama saya, Rey Hepiani, dalam talk show Jelajah Kopi Sumsel. Kali ini kita akan mengangkat subtemanya maksudnya aroma tanah leluhur mengungkap keunikan rasa kopi Sumatera Selatan. Nah, kali ini adalah yang perdana ya Pak, dari rencana 6 kali yang kita gelar di kantor OJK Sumsel. Nah, ini adalah kerjasama Tribun Sumsel dengan OJK Sumsel dan juga Kadin Sumsel dan tentu dari Kanwil DJPP Sumatera Selatan ya. Nah, telah hadir di sini yang mewakili masing-masing instansi yaitu Bapak Arifin Susanto, SEMC, Kepala OJK Sumbaksel. Selamat siang. Selamat siang, pemirsa. Lalu ada juga Pak Sopan Hadi, pengusaha kopi, yang juga dari Kadin sebagai Ketua Komite Tetap Pemberdayaan dan Perluasan Tenaga Kerja Kadin Sumsel. Selamat siang, Pak. Lalu ada juga Pak Rahmadi Murwanto, AK MACC MBA PhD, Kepala Kanwil DJPB Sumsel. Selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Nah, jadi kita mulai dengan bicara tentang keunikan rasa dari kopi Sumatera Selatan ini ya. Sesuai dengan tema kita aroma tanah leluhur mengungkap keunikan rasa kopi Sumatera Selatan. Jadi Pak Arifin ini apa sebutnya ya? Master barista ya. Master barista. Jadi bisa cerita tuh Pak tentang keunikan rasa dari kopi Sumsel ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang pemirsa sekalian. Terima kasih Pak Sofan, Pak Rahmati, dan menemani kita semuanya di layarnya belakang layar ada SMSC, ya. Sultan Muda Sumsel Center. Ini salah satu program unggulannya Pak HDCO untuk membentuk 100.000 pengusaha muda di Sumsel, dan salah satu sekretariatnya di sini. Dan terima kasih sekali kita bincang siang hari ini sambil santai tentang nanti kita nikmati kopi semendo ya. Kenapa saya menjadi pegiat kopi, khususnya kopi Sumatera Selatan ini, karena saya punya background barista Bu, dan memang dari berbagai kopi yang ada di Indonesia ini penghasil kopi nasional terbesar selama 15 tahun itu Sumsel. Bisa dilihat secara statistik, baik lahannya, jumlah petaninya maupun produktivitasnya. Secara nasional nomor 1 dan secara internasional nomor keempat dunia. 90% kopi-kopi yang diekspor ke luar negeri pun juga dari sini. Meskipun ekspornya tidak langsung dari sini, tapi dari tetangga sebelah ya. Tidak apa-apa, tapi yang jelas karakter uniknya kopi semendo yang ada di Muara Enim, Madalahat, di Pagar Alam, Sempat Lawang ini, karakternya tuh bagus banget ya. Karena makanya kalau kita bilang termasuk robusta tapi premium. Kenapa premium? Karena hidupnya ditanamnya di dataran tinggi. Lebih dari 900 sampai 1.300 mdpl atau dari ketinggian air laut ya. Jadi karena dari ketinggian yang relatif bagus, tinggi, karena biasanya kan kopi kalau yang Arabica itu kan di dataran tinggi, sementara kita robusta tetapi di dataran tinggi, sehingga karakternya menghasilkan biji dan aroma yang padat istilahnya. Kalau istilah barista kami itu padat dan aromanya lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena dari segi, kalau nanti saya bisa jelaskan dari segi teknisnya ya, beans-nya jadi bodinya itu kuat ya, tidak terlalu pahit. Tidak terlalu pahit, jadi tanpa gula pun juga enak untuk dinikmati. Kemudian yang kedua juga ada aroma coklatnya, ada aroma kacang panggangnya, sama dan sedikit rempah. Jadi kalau dari segi technicality barista itu punya aftertaste yang khusus. Jadi biasanya robusta itu kan pahit ya Bu. Robusta dari dataran yang rendah, katakanlah dari Bengkulu, Jambi, Lampung itu kan karena dataran rendah hanya pahit. Karena pahit biasanya ditaruhlah gula. Ditaruh gula, masih kurang manis, taruhlah biji jagung. Nah, kalau di semendo ini without adding dengan sugar pun juga sudah enak karena nggak terlalu pahit. Aftertaste-nya masih ada karakter robustanya, dan tingkat keasamannya nggak terlalu tinggi karena keasamannya rendah karena memang
dari dataran yang tinggi ya. Itu yang pertama, jadi karakternya itu tadi kuat, kemudian aromanya juga ada dari segi bodinya, kemudian kadar keasamannya juga cukup, nggak terlalu tinggi asidnya atau keasamannya. Nah, yang kedua adalah proses pengolahan. Proses pengolahan petani kita itu sebagian besar yang kami lihat di Lahat, Pagar Alam, dan besok kami langsung ke Pagar Alam sama Lahat mau kerjasama dengan Pemda untuk pengembangan kopi berikutnya. Itu adalah untuk pengolahnya lebih banyak tradisional, yang semi wash. Jadi kan umumnya kalau yang di petani itu kan kering, terus taruh di keringin saja, taruh di jalan begitu, habis itu langsung dikupas, kemudian di roasting. Dan nah, kalau di semi wash ini kan masih ada kadar airnya, kemudian langsung diproses, disimpan nggak terlalu lama sehingga rasanya masih terjaga ya. Nah, itu jadi dari varietas untuk robustanya itu termasuk unggul, makanya bisa dibilang premium. Kenapa kita berhasil kemarin mengekspor 20 kontainer ya, bukan ton ya. Satu kontainer itu 19 ton, jadi sekitar hampir 200 ton. Itu kemarin ke Malaysia, itu hampir semuanya robusta karena kualitasnya selain ini premium. Dan 10 kontainer lagi di Australia itu mix antara robusta sama arabica ya. Itu karena memang kualitas lokalnya ini, karena dengan iklim setempat yang sudah bertahun-tahun ya. Kita sebenarnya bertahun-tahun, sudah 15 tahun itu mendominasi ya Mas Evi. Mendominasi, tapi Sumsel punya kopi yang sebelah yang punya Namo ya. Ya itu enggak apa-apa ya. Kita makanya ini mulai stigma yang seperti itu sudah kita ubah bersama-sama, dan kemarin alhamdulillah per Januari kan kita sudah bisa ekspor perdana. Kenapa perdana itu menjadi penting, Pak? Karena semua dilakukan secara ekosistem. Satu ekosistem, yang artinya bank-bank ada, asuransinya ada, kemudian didukung oleh Pemda, dari Bea Cukai, dari kemudian dari Balai Karantina, kemudian dari Pelindo. Jadi semua ekspornya juga dilakukan dari Bumbaru secara langsung, pelabuhan Bumbaru yang ada di sini. Dan ternyata bisa. Alhamdulillah, dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan ekspor lagi Pak, yang kedua yang ke Malaysia. Artinya apa? Artinya kita punya budidaya dan tanaman yang memang sudah lama, yang memang perlu perencanaan ya. Tapi tanaman yang lama pun juga masih produktif, masih bisa menghasilkan cukup lumayan, meskipun nanti kita punya challenge beberapa ya. Jadi karena masih lama, memang banyak menggunakan metode yang organik malahan. Jadi meskipun memang dari segi produktivitas masih cukup rendah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini kira-kira karena kita punya karakter yang khusus tadi, maka secara biasanya kalau orang-orang ekspor itu harus single originnya dari mana? Kita selalu bilang single origin dari Semendo, dan kita sudah punya sertifikasi geografis indikatif, itu IGG istilahnya ya. Indikatif geografis itu yang untuk biasanya ekspor itu harus lokal kontennya semuanya diproses dari geografis setempat, dari Semendo itu. Jadi kesimpulannya, kenapa kita disebut premium ya, robusta premium, karena satu dataran tinggi, yang kedua budidayanya alami Bu ya. Meskipun masih punya tantangan, produktivitasnya masih cukup rendah, tapi dari segi rasa dan keunikan konsisten, rasanya konsisten. Dan yang berikutnya kita didukung oleh sertifikasi geografis. Semendo itu kemarin saya ketemu sama pengusaha kopi namanya Roslan Kopi yang ada di Solo, itu salah satu pemenang barista internasional. Itu dia bilang ke saya, Pak, saya waktu juara internasional, juara kedua barista internasional di Batam itu, dia pakai menggunakan kopinya kopi Semendo. Makanya dia langsung saya kolaborasi, dan dia akan kerjasama dengan kita. Ya artinya ini cocok untuk pasar-pasar ekspor ya, terutama yang menikmat kopi sejati ya. Biasanya kan kopi sejati kalau di Asia maupun di beberapa wilayah Eropa itu kan senangnya tanpa gula, tanpa susu, tanpa ininya, masih menikmat kopi serius lah istilahnya gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi
Jadi kenapa kita bisa bilang rasanya unik gitu ya, tadi selain geografisnya, kemudian tanamannya juga dijaga tanpa pestisida, Iya. meskipun produktivitasnya kadang-kadang masih rendah, tapi kita punya sertifikasi geografis dan rasanya memang unik, rasanya unik ya, menjaga dari strong bodinya yang kuat, kemudian keasamannya cukup rendah, kemudian juga ada kadang-kadang ada rasa coklat sama rasa bitnya kacang tanah, itu membuat rasanya unik. Nah, jadi itu kira-kira Bu, secara singkat. Iya, jadi semua modal tuh udah ada sebenarnya Pak ya, rasa udah oke, produksi juga udah oke, tinggal tadi sosialisasi ya Pak. Maka kita kampanyekan. Produksi masih sedikit nanti kurang oke ya. Nanti Pak Rahmati dari kurang oke dalam artian gini, dalam artian karena kita masih menikmati sejarah-sejarah dari zaman dulu kan, kopi-kopi yang tanaman sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu. Jadi ya padahal masih bisa didongkrak lagi bisa. Karena rata-rata per hektar kita baru sekitar 1 ton Pak ya. 1 sampai 2 ton. 1 sampai 2 ton. Kalau kita nanti dengan varietas unggul, kemudian produktivitas kita naikkan, menggunakan teknologi pertanian yang bagus, pemupukan yang rutin itu bisa kalau di Vietnam itu bisa 4 sampai 5 ton. Iya. Nah, kita mencapai ke sana ya bersama-sama. Kita galang itu. Tapi dalam konteks ini kita punya potensi besar sekali. Paling besar secara nasional. Iya, karena memang produksi terbesar di Sumsel ya. Betul. Selain lahannya juga paling besar di Sumsel. Bisa dilihat di statistik gitu ya. Baik Pak, kita berpindah ke Pak Sopan Oke, Hadi. silakan. Nah, Pak Sopan Hadi adalah praktisi ya Pak ya. Mulai dari hilir ada, di hulunya pun sudah duluan, ya kan? Nah, mungkin bisa cerita Pak soal itu. Ya, makasih waktunya. Bicara tentang hulu dan hilirisasi, memang kondisinya saya mulai memfokuskan itu di 2021, Pak. Ketika sudah mulai kondisi setelah COVID, kita belum bisa kemana-kemana kan. Kayaknya saya balik ke kampung, ternyata ada potensi besar yang namanya kopi Sumatera Selatan. Nah, cuma yang jadi persoalan selama ini dan sampai hari ini masih ada, kondisinya adalah para petani sebagian besar, bisa dikatakan di atas 80%, itu masih menggunakan sistem panennya sistem panen kopi pelangi, seperti itu. Petik pelangi. Petik pelangi. Sedangkan petik merah masih belum banyak. Nah, ini yang menjadi persoalan dan tantangan untuk kedepannya. Itu pun kondisi petik merah saja, kalau tidak konsisten kita melakukan pembinaan, mereka akan kembali bergeser ke yang lama, seperti itu. Kenapa? Karena kondisi hari ini para petani kita ini, mereka bagaimana caranya dapat uang yang cepat, Pak, seperti itu. Nah, jadi dengan kondisi dapat uang yang cepat ini, ya mereka melakukan berbagai cara kan. Dan kondisinya masih balik ke cara lama, mereka kena di tengkulak maupun para rentenir-rentenir yang memang biasa memainkan harga kopi yang di bawah standarisasi. Ya, saya mau berceritanya tentang petani kopi ini, di mana kalau mereka sudah ketemu rentenir atau tengkulak, toke lah istilahnya ya. Toke, misalnya panen untuk tahun depan, misalnya harganya di 75.000, nah itu memang 75.000. Tapi ketika ketika panen tahun depan harganya naik, yang dibayar tetap di angka 75.000. Betul. Seperti itu. Tapi ketika harganya turun menjadi 60 atau 50, ya angka itu yang dimainkan. Betul. Nah, itu yang kondisi yang terjadi hari ini. Nah, makanya kalau sudah mulai bicara tentang kopi Sumatera Selatan ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, potensinya sangat besar. Apalagi kalau petani sudah mulai dirutinkan, ada konsisten pembinaan baik dari para pengusaha, termasuk juga ada peran besar dari pemerintah, semua stakeholder, di mana sudah mulai mengarahkan ke kopi petik merah dan panennya secara rutin. Ya, kalau saya boleh bilang, tidak akan ada lagi yang namanya panen ini, Pak, panen musiman. Karena kalau sudah petik merah, itu setiap bulan pasti akan terjadi panen. Pasti ada. Ya. Betul. Berkelanjutan. Betul. Dan kita ada contoh di lahan itu ada petani kopi, itu kan sudah pakai kopi organik, Pak. Artinya dia tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Nah, dan beliau sudah menggunakan sistem konsistennya sudah 2 tahun ini. Ini
petik merah panen. Petik merah, bagus. Dan itu sudah tidak ada lagi ini, dia tidak ada lagi masa panen. Betul. Artinya setiap bulan dia panen seperti itu. Nah, saya dari sisi pengusaha dan sisi memperhatikan petani ini, kalau semua, jangankan semua, di atas 50% saja petani kopi Sumsel ini sudah menggunakan sistem petik merah, saya yakin tingkat kesejahteraan petani kopi lebih naik dengan kondisi di mana mulai tahun kemarin kan harga kopi luar biasa, fantastis ya kan, seperti itu. Ya, sebagai contoh, kita kopi Sumsel ini, apalagi kalau sudah bermain kopi petik merah, itu orang luar tuh cari semua itu. Betul. Seperti itu. Apalagi mereka terbiasa main green bean kan Pak. Nah, green bean ini kan sebenarnya masih tidak menguntungkan petani sebenarnya kalau masih bicara green bean. Kenapa? Karena margin profitnya, kalau bicara ke profit petani itu masih belum besar Pak. Apalagi kalau petani dimainkan oleh ada beberapa pengusaha yang hanya mengambil keuntungan sesaat. Ya, ada kan beberapa pengusaha dia tidak pernah turun ke lapangan, tidak merasakan bagaimana petani berjuang untuk memperbaiki hasil panen. Nah, mereka tetap mengambil dengan angka yang rendah. Padahal hasil panennya, apalagi sudah sistem petik merah, apalagi Pak Arifin juga sudah menggunakan mengedukasi petani juga sama kayak yang saya lakukan ini. Kita kan panen sistem penjemurannya sudah pakai sistem dom kan Pak ya. Nah, kalau sudah sistem dom itu halalisasinya pun bisa kita dapatkan seperti itu, karena tidak lagi tidak lagi di jalan kan Pak. Betul. Seperti itu. Nah, ini yang harus semua stakeholder, dorongan-dorongan dari pemerintah ini sangat dibutuhkan. Seperti itu. Kan udah bagus lah ya Pak ya, dengan harga yang sangat menjanjikan. Bisa cerita tuh Pak soal itu. Yang saya pernah dengar cerita dari Pak John Hadi, 2 juta per kilo di Australia. Jadi saya waktu jual kopi Arabica, green bean ini, saya bicara green bean Arabica, saya pikir menjual ke Australia di angka 500.000 aja udah luar biasa ya, Pak. Dengan angka itu. Margin saya sebagai pengusaha, margin petani juga sudah kita pikir udah luar biasa oke. Nah, tapi ternyata teman saya yang dari Australia itu begitu dia ambil ke saya, dia tidak pernah tahu tuh kondisi di lapangan seperti apa, sistem pengolahan seperti apa. Ternyata sekelas Arabicanya punya kita, dia sanggup jual di angka 2 juta di sana, Pak. No doubt itu sebenarnya nggak disangsikan lagi. Iya, betul. Nggak disangsikan lagi kalau bicara kualitasnya bagus banget, apalagi yang Arabica itu. Dan itu wajar Pak. Betul, wajar itu. Jadi bicara asalan aja Pak. Asalan artinya masih pengolahan dengan tradisional, tidak menggunakan sistem dom. Angka penjualan Arabica di sana aja udah begitu. Bagaimana kalau kita mainkan dengan sistem petik merah tadi, itu semakin luar biasa. Betul. Pak mungkin bisa cerita, karena Bapak kan juga membina petani ya. Mungkin secara masif diharapkan, tapi mungkin yang dilakukan oleh Bapak sebatas yang dilakukan saat ini. Nah, tantangannya apa itu Pak? Tantangannya memang kondisi hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, kita baru beberapa pengusaha yang fokus dengan sistem kopi petik merah, belum secara masif. Nah, kondisinya ya tentu bicara ke permodalan seperti itu kan, Mbak. Apalagi dengan kondisi hasil panen kopi di Sumatera Selatan ini puluhan ribu ton, ya kan? Dengan jumlah 200-an ribu hektar, di mana di Oku Selatan perkebunannya lebih besar seperti itu. Nah, tantangannya petani ini kan banyak yang tidak konsisten ketika sebentar saja mereka kita tinggalkan. Karena bicara keuangan. Bicara keuangan ini, ya di kiri kanan ini banyak sekali yang namanya tengkulak-tengkulak yang dimana mereka menjanjikan hal yang luar biasa, tapi kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan, seperti itu. Nah, artinya ada sebuah tantangan besar yang paling utama adalah bagaimana kita memasifkan ini dengan cara membackup lebih besar untuk pengambilan kopi petik merahnya, seperti itu.
ditambah lagi edukasi yang paling utamanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arifin bahwa memang kita sistem tradisional ya, masih sistem tradisional. Nah, petani kita ini rata-rata mereka sebagian besar, kalau saya boleh mengatakan, masih belum terpola untuk bagaimana dipupuk yang perkebunannya ini. Kenapa? Karena ini memang tanah warisan, seperti itu. Turun-temurun ya? Iya, turun-temurun. Nah, mereka punya prinsip bahwa tanpa harus dipupuk pun pasti akan hidup. Cuma nunggu aja, akan hidup udah dan panen pasti gitu akan ada hasil panen, seperti itu. Nah, tapi ketika hasil panen tidak maksimal, mereka baru mulai mengeluh tuh. Mereka baru sadar tuh, oh ternyata butuh yang namanya pupuk. Nah, tapi ada persoalan juga di petani ketika mereka sudah mulai diedukasi untuk menggunakan pupuk. Balik lagi ke modal tadi, seperti itu. Nah, modal ini ya kayak mereka tidak semuanya kan yang bisa melakukan pembelian pupuk. Apalagi kalau mereka ada upaya untuk melakukan pinjaman ke perbankan ataupun ke yang lain, mereka tidak ada garansi banknya. Karena apa? Tanah warisan ini kan rata-rata tidak punya sertifikat. Seperti itu. Nah, itu tadi balik-balik tetap harus ada dorongan yang kuat di semua stakeholder, ya terutama dari pemerintah. Ya, baik. Kita masuk ke Pak Ahmadi nih. Udah bisa tuh masuk. Gimana cara pemerintah bisa menyentuh para petani ini supaya bisa naik kelas lah ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Sofwan Hadi. Ini menarik ya Pak Sofwan Hadi. Sebenarnya memang yang jadi isu kita masalah koordinasi dan saling mengetahui apa yang kita miliki masing-masing. Jadi kalau kita lihat tadi, pertama memang petani kita selama ini tradisional. Kalau mereka mau bergerak dari petik pelangi ke petik merah, isunya kalau saya butuh uang dari mana uangnya, kan? Selama ini tengkulak mereka seperti jual asuransi ke tengkulak sebenarnya kan, dengan harga ditetapkan dari awal tapi bisa turun, padahal harusnya kan harganya bisa turun dan bisa naik, jadi mereka rugi. Nah kemudian kita tadi baru cerita petik merah, tapi kan sebenarnya juga tadi kalau mereka punya dom, ya, dan nanti bisa kita masukkan halalisasi, itu akan lebih luar biasa lagi. Nah, jadi sebenarnya pemerintah ini punya skema yang bisa hadir di mereka. Ya, pertama tentu yang paling utama adalah kita tidak sendiri pemerintah. Pemerintah itu biasanya memberikan skema bantuan yang kita sebut subsidi. Nah, subsidi apa? Tentu kalau dengar dari Pak Sofwan tadi bicaranya modal. Berarti kan subsidi atas modal. Nah, siapa yang biasanya punya banyak uang untuk menyediakan modal? Ya ini yang dikoordinasikan sama Pak Arifin, gitu kan, perbankan tadi. Nah, tapi perbankan isinya dua. Pertama mereka tentu punya tingkat bunga yang tinggi. Yang kedua masalah kepastian ya, jangan sampai pinjamannya nunggak gitu kan. Nah, di sisi yang terkait dengan bunga ini sebenarnya ada dua skema yang bisa kita manfaatkan. Tadi kalau yang sifatnya mulai dari petik pelangi ke petik merah, dan mungkin juga mereka mau butuh pupuk dan sebagainya, ada yang namanya kredit usaha rakyatku. Ya, bunganya bahkan cukup kompetitif ya. Rendah lah. Kenapa? Kalau perbankan menyediakan misalnya bunganya anggap 12%, maka mereka cukup hanya membayar 6%, 6%-nya itulah subsidi dari pemerintah. Nah, itu mekanismenya nanti melalui sistem perbankan. Tentu kita harus menyiapkan para petani tadi untuk bisa ya melek secara keuangan lah, melek yang terkait dengan perbankan ini. Nah, ini juga tantangan bagi kita, Pak. Tadi kalau saya lihat ya dari Pak Sofwan bicara, mereka sistemnya masih tradisional. Jangan-jangan mereka juga nggak mengerti bagaimana hitung-hitungannya butuh modal kerja berapa, kapan modal kerjanya itu harus dipinjam dari bank, sehingga itu yang paling murah bagi mereka. Menghitung HPP ya, Pak. Nah, kemudian nanti begitu mereka panen bisa bayar berapa, ya kan, supaya mereka tetap sebagai petani masih bisa hidup dan sebagainya. Itu kelihatannya juga PR besar. Yang nanti mungkin Pak Arifin kita bisa bikin edukasi bagaimana mereka bisa menghitung itu. Nah, di sini KUR tadi
Bahkan pada level awal misalnya kalau nggak begitu besar, mereka pun bisa kita berikan kredit yang lebih murah lagi, namanya kredit ultra mikro. Iya. Yang kalau butuhnya cuma 20-an juta, bisa pakai ultra mikro. Itu lebih murah lagi bunganya, hanya 3%. 3%. Nah, lalu tadi ya, kalau kita bicara, sebenarnya tadi mendengar ada Robusta di Australia bisa dijual 2 juta per kilo. Kalau di petani tadi, kalau nggak salah mungkin 75.000, ya kan? Iya. Lihat nilai tambahnya luar biasa besar. Iya. 2 juta dikurangi 70.000, 1.925.000 yang memanfaatkan pihak lain. Iya. Harusnya kalau kita bicara ini ya, value chain ini, rantai nilai ini, mestinya bagaimana strategi kita bersama adalah supaya nilai tadi tidak terlalu besar dimanfaatkan pihak hilir, tapi mulai dibagi ke pihak hulu, terutama para petani. Iya. Makanya kita juga tadi mungkin perlu kita koordinasikan bersama. Saya sudah diskusi dengan Pak Arifin, bagaimana kalau mereka tidak hanya petik merah ke depan. Kita berikan mereka dom, sehingga dengan dibina oleh pengusaha seperti Asopan dan teman-teman, mereka sudah bisa menghasilkan kopi kering yang yang terstandar dan juga halal, gitu kan, dengan harga yang jauh lebih baik bagi mereka. Nah, dari mana sumber pendanaannya, modalnya? Nah, itu ada yang namanya kredit alat mesin pertanian. Iya. Jadi mereka tidak perlu agunan. Agunannya adalah tadi, domnya tadi itu agunannya. Nah, nanti akan diberikan pinjaman, tentu nanti ada skemanya lah. Mereka kalau bisa gabungan kelompok petani, karena dom itu kan nggak selalu, kalau dengan kapasitas tertentu mungkin satu petani terlalu besar gitu. Kalau mereka bisa bergabung, itu kan bisa dimanfaatkan sepanjang tahun dengan utilitas yang begitu baik. Jadi modelnya mungkin kapoktan dan sebagainya. Nah, satu lagi yang seringkali dilupakan, ini para petani Pak, terutama teman-teman yang kita anggap sebagai UMKM itu, termasuk para petani kopi. Sebenarnya KUR itu tidak membutuhkan agunan. Jadi KUR itu justru kalau perbankan meminta agunan itu kita akan tegur gitu. Jadi KUR itu kalau nggak salah sampai jumlah tertentu itu nggak perlu ada agunan. Jadi nggak usah khawatir soal agunan. Tapi yang pasti gini, di situ ada mekanisme, ada off taker, ada mekanisme asuransi dan sebagainya. Nah, itu yang harus diikuti. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan OJK supaya sistem perbankan di sini bersama-sama menyiapkan skema tadi, baik nanti KUR untuk mereka bisa lebih banyak, dan termasuk kalau bisa ya kita dorong mereka modernisasi, hilirisasi dalam bentuk mereka memiliki dom tadi. Dengan cara begini sebenarnya mereka jadi sadar, oh memang pemerintah hadir ya. Gitu. Nah, selama ini masalahnya adalah memang kita itu kayaknya taunya sedikit demi sedikit, masing-masing pegang potongan puzzle gitu. Nah, begitu baru duduk, oh ya ternyata bisa jadi gambar gitu. Jadi itulah situasi yang menurut saya yang terjadi sekarang. Dan kita berusaha nanti ke depan bagaimana saling komunikasi supaya ini bisa realisasikan semua. Mungkin itu perlunya kampanye itu ya Pak ya. Karena sebenarnya kan itu tadi kita yang kerja kerasnya, Bapak Sopyan jual 500, mereka cuma datang beli langsung jual 2 juta. Jangan malah nanti mereka datang, itu kan karena mereka yang datang ya Pak ya. Mereka datang, bahkan saya pernah dengar juga orang Brazil datang ke daerah untuk beli kopi langsung ke warga, ke petani. Jadi orang lain sudah datang sini, negara lain sudah sini, kita tuh mestinya harus lebih gercep lagi ya Pak ya. Jadi bukan wacana sih, kita harus segera merealisasikan apa yang kita bicarakan ini ya Pak ya. Karena orang lain sudah datang nih ke sini. Nah, itu tantangan mungkin Pak ya. Apa ya langkah yang biar lebih cepat lagi terrealisasi apa yang sudah kita bicarakan ini? Mungkin ada Pak. Ya Bu, jadi mungkin kalau saya coba ambil benang merahnya itu ada 4 isu utama sebenarnya ya. Isu utama yang tadi kata Pak Rahmat itu puzzle-puzzle tadi, dan sudah mulai tahu kita titik-titik simbol-simbolnya. Yang pertama itu kan yang tadi kan isunya dari Pak Saiful tadi valid sangat, peremajaan dan budidaya kopi biar produktivitasnya bagus ya. Jadi dari
dari ujungnya dulu. Kemudian yang kedua pasca panen dan bagaimana standarisasi mutu tadi selalu petik merah red cherry itu pasti akan bagus berikutnya. Nah, isu yang ketiga baru yang tugasnya kami pembiayaan. Pembiayaan itu apakah sudah ada pembiayaan? Ada, Bu. Kami itu setahun kemarin saya sampaikan sudah 365 miliar kok bank-bank nyalurin. Cuma memang ada beberapa pembiayaan yang tidak bagus. Maksudnya gini, yang untuk storage bagus, distribusi bagus, untuk produksi dan roastingan ininya bagus. Tetapi untuk kredit kepada petani memang ada masalah. Jujur aja ada masalah, bank-bank. Masalahnya dia dari NPL-nya. Kenapa ya nggak punya rekening, nggak punya ini? Nah, solusinya apa? Sebenarnya udah bagus tadi. Kalau ada Gapoktan, andai ada Gapoktan, koperasi merah putih, tapi yang beneran yang bener-bener kita ini ikut bersama-sama. Makanya besok saya mau ke Pak Wali Kota Pagar Alam, andai kan ada koperasi merah putih yang siap, saya mau dorong untuk ekspor, Bu. Kalau bisa ekspor langsung dari petani kopi melalui Gapoktan dan koperasi yang dikhususkan untuk kopi Wakan Indah itu bisa luar biasa dan bisa memutuskan mata-mata rantai yang nggak jelas tadi. Karena betul tadi Pak Sofan, saya langsung ke salah satu off-taker, nggak usah sebut namanya. Transaksi hariannya 1,2 miliar. All transaction cash. Nggak ada satupun yang bayar rekening, nggak ada. KT nggak ada itu. Saya langsung ke lapangan. Nah besok saya salah satu ke pengusahanya untuk mencoba memutus mata rantai setan yang nggak selesai. Jadi apabila yang tadi yang pertama saya budidaya ya, yang kedua pasca panen dan standar susu Pak Sofan tadi yang untuk petik merah, yang ketiga hasil pembiayaannya kita garap bersama-sama. Nah, besok saya mau akan dengan Alsintan seperti ada. Ternyata ada isu Pak dari DJBB dari kami, karena kalau sudah dapat kur nggak boleh dapat Alsintan. Nah itu apakah bisa diinin? Saya mau panggil ke Pak Ketua kami, Pak Mahindra Srikar, mau datang nanti Juli untuk ngomongin PD tadi. Saya mau ngomongin, Bapak ngomong Bu Sri Mulyani ya, biar Cak Manu Caronyo biar masih bisa dapat Alsintan ini. Kalau ini high level selesai, udah selesai masuk. Hal yang sama pernah kita lakukan untuk sawit Pak. Bisa alhamdulillah. PDPKS itu sekarang 2 kali lipatnya, udah no isu lagi. Nah sekarang sih kita mau coba bersama-sama fokus semuanya ke kopi tadi ini. Nanti Pak Rahmati ke Ibu Sri Mulyani, saya ke Pak Mahindra Srikar, high level ketemu gimana caranya biar bisa nih. Termasuk yang tadi, kalau yang petani saya sudah mapping dari 365 miliar itu yang NPL-nya jelek memang dari petani langsung Pak. Selain bukan masalah sertifikat, bukan. Etikat baiknya juga kadang-kadang nggak ada. Dianggapnya kalau kayak gitu tuh hibah kan nggak bayar Kak, gitu loh. Nah itu edukasi nggak apa-apa nih sambil jalan. Tapi saya apakah bisa dilakukan? Bisa Bu, bisa dilakukan. Sangat bisa banget. Nah yang terakhir menurut saya untuk mengcover ini semuanya, terakhir yang malah kesimpulan yang menurut saya bagus. Ayo bersama-sama bangun ekosistem tadi Pak. Yang Pak Rahmat bilang, biar kita nggak capek sendiri-sendiri. Saya yakin Kadin dengan berbagai ininya luar biasa. Pak Rahmati dengan berbagai upayanya banyak. Tapi kalau masing-masing jalan sendiri nggak bisa, harus bangun ekosistem. Nah kebetulan kami menyiapkan sekretariat ini. Ayo ini jadi sekretariat bersama. Sama Caronyo biar masing-masing ini. Ayo simbol-simbol yang nggak bisa. Aku nggak bisa loh Pak. Alsintan aja nggak bisa jalan karena sudah dapat kur. Nah Caronyo biar foto. Tetap bisa caranya gimana. Kur tadi ada masalah, ada Pak. Meskipun nggak pakai agunan tapi lo NPL-nya macet nggak mungkin mau perbankan itu. Begitu masuk seliknya nggak bisa, udah nggak bisa. Seliknya dia ngambil pinjol yang online yang ilegal nggak bisa, nggak akan tembus. Akhirnya akhirnya semuanya ke toke tadi yang transaksi harinya 1 miliar semuanya cash. Bukan hanya itu, fresh money. Fresh money dan banyak yang nggak ngerti. Ada Pak Haji yang waktu saya ke situ, Pak saya punya 10 ton, saya nggak mau bayar cash, beliin ini ya. Pajero ya, Pajero waktu itu harganya cuma 400 juta. Di situnya kalau 10 ton, kalau 1 tonnya sekitar waktu itu 70 juta kan 700 juta kan. Sampai nggak ngerti. Kenaikannya luar biasa. Betul, tadi kemarin luar biasa. Nah, jadi ekosistem dalam perkebunan kopi ini kalau bisa kita rampung dari hulu sampai hilir bisa.
Ayo kita bersama-sama selesaikan. Nggak apa-apa. Jadi besok saya dengan tempatnya Pak Amir, Pak, dengan koperasi sama UMKM langsung ke lahan, nanti ketemu dengan wali kotanya, gimana caranya kalau memungkinkan pas momen-momen yang penting nih. Jadi memang perlu, kita sebenarnya sudah tahu, Bu, tapi dengan adanya tamparan pertama kopi ekspor udah bagus. Ya. Mimpi saya Pak Saiful, saya mendatangin nggak apa-apa disiarin dulu. Kalau bisa Pak Prabowo dengarkan kami, saya mengundang Bapak untuk hadir di panen kopi raya di Sumsel. Jadi lagi mau saya cari cara, apakah di Pagaralam atau di Muara ini kopi raya. Nah nanti kan Pak Prabowo ini kan komunikasi dengan luar negeri luar biasa bagus. Gimana caranya ekspor langsung? Kalau perlu ekspor langsung lewat Koperasi Merah Putihnya Pak Rahmadi sama Pak Amiruddin. Wah, dahsyat. Jadi ayo kita dukung bersama-sama. Bisa. Nanti saya tinggal dorong push perbankannya. Coba ini. Kalau nggak berani, kalau petani sendiri ya udah. Kalau begitu Gaputan F-Taker aman, Bu, kalau udah ada F-Takernya. Tanggung jawab F-Taker kan Pak Saiful. Jadi gitu, nggak apa-apa. Jadi udah nggak apa-apa. Giving the fact yang seperti ini, kok saya masih optimis. Nggak apa-apa. Saya malah nggak mengeluh. Saya akan hajar terus, Bu. Tenang, kita pegiat kopi banyak kok. Dan kopi ini semakin banyak peran-peran kayak di gini, harga akan naik terus. Semakin naik. Udah kayak emas, Bu. Jadi udah, ini komoditas yang menurut saya bagus banget dan sudah karunia dari Gusti Allah, kita yang terbesar. Jadi pemain, jangan sampai jadi penonton saja. Jangan sampai kopinya ambil dari luar, ternyata kopi dari Semendo itu. Saya ke Solo aja, kopi terbaiknya dari Semendo, Bu. Semendo dari Pak Akbar itu barista terbaik di internasional kedua itu, waktu ngeraciknya kopi Semendo. Itu tadi orang Brazil datang sini ya Pak ya? Datang. Ya karena kondisi perkebunan di sana lagi tidak baik kan. Tidak baik. Dan butuh 3-5 tahun dia harus recovery kan. Kesempatan buat kita. Kesempatan bagi kita. Jadi nggak apa-apa, Bu. Semakin banyak kita talk show ngomongin kampanye, wah masih bagus. Semakin itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya kita mulai benar-benar membiasakan. Dan saya bukan hanya ngomong, Bu. Saya acara-acara di Jakarta di OJK, ada acara di sini, seminar-seminar internasional, nasional maupun itu, selalu saya kasih oleh-olehnya apa? Kopi Semendo, Bu. Tanyain saya OJK. Jadi pegiat kopi Sumsel, duta kopi Sumsel saya. Nah, saya bilang gitu. Karena mana-mana saya bawa kopi Semendo tadi. Nah, jadi gitu ya. Jadi intinya ayo kita bangun ekosistem, saling mengisi masing-masing. Saya yakin perannya di JBP luar biasa. Banyak yang nggak tahu, betul, Bu. Jangankan Alsintan, Ngkur aja nggak tahu kok. Nah, tapi kalau udah mulai Pak Rahmadi udah sering ke sini, ini kita bersama-sama. Kalau perlu nanti saya ajak pas ke Lahat, ke Pagaralam, pas ke tempat panen kopinya kita ketemu, jadi tahu berarti ada sisi-sisi yang lain. Nanti kita angkat ke bos-bos kita biar ke sini. Itu bagus banget. Efeknya luar biasa bagus banget. Jadi selalu begitu aja, nggak apa-apa kita usah banyak ini, kita terus maju melangkah menuju Sumsel yang lebih maju. Dan gercep ya, Betul. karena programnya udah ada untuk menyentuh mereka. Udah ada kredit, udah asisten pun malah ditawarkan ya. Tinggal tadi dapat dua-dua kalau boleh ya. Asisten dapat, kurnya juga dapat. Mestinya bisa bisa dorong. Kan bisa. yang satu itu kredit modal kerja. Betul. Yang ini kredit modal kapital. Jadi harusnya dua-duanya. Harusnya bisa kalau enggak, kalau satu aja ya nggak bisa. Ya bisa. Ya bagus tuh. Nah, nanti kalau makanya perlu Pak Rahmadi, nanti perlu Bu Sri Mulyani. Pak Thomas saya undang ke sini nanti kalau bisa. Ya kan ex-officinya OJK. Nanti kita ngomongin yang lebih strategis, jadi biar cari solusi lah, Bu. Yang penting potensi besar. Saya yakin Pak Kadin sudah mengatakan besar. Yang pengekspor kopinya yang resmi itu baru satu Pak Raffi yang anak muda, itu kalau itu. Nah, itu nanti saya mau ada. Sekarang dia sudah mau kolaborasi dengan salah satu off-taker bola dunia itu, si Jah Jun Jun itu. Ya bisa saya mau sana. Kita bangun gitu. Terus pokoknya kita branding terus kopi Sumsel gitu loh. Masalah asalnya dari Semendo, dari Lahat, Pagaralam, orang terserah. Ada masalah, yang penting ada persoalan. Nah, iya kan. Nah, gitu ya, Bu ya. Mungkin kita sekarang giliran Pak Rahmadi deh. Closing statement mungkin. Ya, jadi pada dasarnya begini. Ini sebenarnya hanya masalah kita sering-sering kalau bahasa lainnya, kalau mau membuat
industri kopi di Sumatera Selatan ini sukses, ya kita harus sering-sering ngopi. Iya, betul. Tujuannya Sip, apa? Kita bisa Setuju. diskusi, kita bisa, oh ternyata ada loh ya yang dibutuhkan dari kantin, dari Pak Sofan, yang dibutuhkan dari ternyata ada. Tapi kemudian juga ada isu yang terkait dengan wah NPL tinggi. Ya. Berarti kan ada PR misalnya, bagaimana mengedukasi mereka bahwa yang namanya melek finansial, Betul. punya rekening itu penting. Iya benar. Mengelola arus kas itu penting. Bahwa pinjaman itu harus dibayar, bukan hibah. Anggapnya gratis hibah, saya pikir hibah Mereka Pak. harus tahu hitung-hitungannya gimana, angsurannya itu seperti apa, kapan, bisa nggak disesuaikan dengan ketika mereka dapat uang dan sebagainya. Iya. Ada peran off taker bila perlu. Mungkin juga kita juga bisa melibatkan dalam situasi di mana off takernya kurang kuat, bisa nggak ada asuransi kreditnya dan sebagainya, semuanya aman. Jadi ini saya rasa ya acara yang bagus ya, kita bisa ketemu paling tidak ada dari pengusaha, dari pemerintah, dari media gitu. Dan ke depan mungkin perlu juga kita dorong misalnya ngopinya tidak hanya berempat lagi Pak ya. Di situ ada petani yang memang punya concern, mereka bisa ngobrol gitu. Dan saya dengan senang hati nanti akan menemani Pak Sofan kalau diundang kemana Pak, mau saya siap, atau kalau sama Pak Arifin katanya mau diajak ke Lahat ya saya juga siap untuk supaya karena dengan cara pertemuan-pertemuan inilah kita bisa menyelesaikan, atau paling enggak kita bisa tahu oh ternyata solusinya ada, atau kalau ternyata solusinya belum sempurna, bagaimana cara menyempurnakan? Atau kita eskalasi, biar bos-bos yang dia yang karena kan di atas suka tidak tahu ya, kebijakan sangat bagus, ternyata di lapangan tidak bisa dilaksanakan. Betul. Nah itu bagaimana caranya menyelesaikan? Saya rasa begitu dari saya. Iya. Nah sekarang Pak Sofan Hadi, terutama dari petani ya, karena kan langsung bersentuhan. Nah kenapa sih mereka kok kurang antusias ya meraih KUR gitu, lebih enak deket sama tengkulak kayaknya. Gimana tuh? Ya, kondisinya sebenarnya kenapa mereka lebih mengarah ke sana, karena memang ini sudah menjadi habit selama ini kan. Kehadiran tengkulak itu sangat jauh lebih dekat, lebih cepat juga dibandingkan ini Pak, permodalan dari perbankan. Seperti itu. Dan mereka punya prinsip tidak mau ribet. Seperti itu kan. Mereka butuh uang hari ini juga bisa mereka dapatkan. Seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah syukur pertemuan hari ini kan luar biasa nih. Ada input dari Pak Arifin, ada input dari Pak Ramadi, ternyata bisa kita melakukan pinjaman, bahkan ada yang sampai ke mikro yang hanya 3%, seperti itu kan. Nah memang ini tadi butuh edukasi yang lebih gencar lagi ke petani, bahwa ada solusi yang sangat luar biasa yang bisa diberikan oleh pemerintah dalam hal percepatan supaya menghasilkan kopi petik merah yang berkesinambungan, seperti itu. Nah dan saya dari sisi Kadin Sumsel dan sebagai pengusaha kopinya, kalau ini terjadi sinergi yang baik dan ini dilakukan secara konsisten, insya Allah percepatannya jauh lebih cepat kan. Ya, ibaratnya kalau lari itu sendirian, ya posisi lelah tidak ada yang mengingatkan, dan bisa mundur seperti itu kan. Tapi kalau lari ini maraton bersama-sama, ya kalaupun lelah paling istirahat sejenak. Tapi kan terjadi percepatan dan bersyukur pertemuan hari ini bisa menghasilkan input yang luar biasa dan mulai bisa diedukasi ke teman-teman petani ya. Dan insya Allah dari info-info seperti ini juga akan terjadi semakin banyak teman-teman pengusaha yang mulai fokus bagaimana kopi Sumsel ini bisa lebih maju dan bahkan mendunia. Iya betul. Ya, siap. Nah sekarang terakhir silakan Pak Arifin. Ya jadi terima kasih ya. Ini mungkin kalau untuk podcast yang pertama bagus banget nih. Jadi nanti kalau perlu kita coba angkat yang lebih membumi lagi, katakanlah bagaimana membuka akses keuangan bagi petani, terus bagaimana kami bisa kolaborasi dengan Kadin untuk edukasi literasi keuangan, termasuk sekaligus edukasi tentang KUR dan tadi Alsinta tadi. Satu itu, yang kedua mungkin kita ajak
Pemprov sekalian, wali kotanya atau bupatinya yang di sana. Nah besok kebetulan saya sama Pak Ci Ujang ya, mantan Bupati Lahat. Jadi kalau bisa sekarang sudah ada kooperasinya misalkan dengan dengan Gapoktanya tadi, malah bisa coba diajarin Pak Rahmadi langsung praktek, langsung bikin proposal, langsung bikin alsintan, dom dan sebagainya. Penting tuh, karena bisa mengubah banyak manfaat tadi, added value-nya tadi yang itu betul sekali, luar biasa itu. Itu baru yang kita cerita tentang, karena 90% kan semendu ya. Kalau apalagi semendunya dari robusta ya, apalagi yang kita khusus specialty yang Arabica tadi, yang specialty itu nanti kita cerita next chapter itu lebih dahsyat lagi itu. Nah itu menarik. Jadi tapi intinya nggak apa-apa, kita kolaborasi yang semacam ini nggak akan ada salahnya, dan kita akan terus-terusan kita gencarkan, kita kalau perlu kita lakukan banyak acara-acara semakin menguntungkan. Itu pun kalaupun ekspor, bahkan untuk lokal domestic demand pun juga perlu kita edukasi. Saya perlu mengedukasi, kenapa? Karena banyak kan masyarakat kita itu minum kopinya, maaf ya, kopi yang robustanya itu yang dark, yang berarti yang pahit banget, taruhlah gula. Makanya kalau pengopi itu saya selalu kopi jagung ya Pak. Nah itu makanya saya selalu bilang ya, kesimpulannya ini boleh diliput. Jadi pemirsa, kopi itu digiling, bukan digunting. Karena kopi gunting itu kopi sasetan. Kopi yang sesungguhnya adalah kopi yang kita giling, karena kalau kopi sasetan itu lebih banyak gulanya. Satu kopi itu 7 cemplong gula. Artinya kita minum sirup. Kalau kita minum kopi semendu Arabica yang digiling tadi atau yang digiling manual, kita minum kopi tapi ada rasa buahnya, ada rasa sirupnya. Nah ini kopi semendu ini karakternya, kalau yang Arabica itu ada fruitinya, ada buah lemon sama coklat sama manggisnya. Jadi lebih terasa, bisa kita nikmati. Dan ngopi itu tidak glek itu minum, tapi kalau kopi itu menyeruput. Nah, seruput itu dilempar ke lidah belakang, baru ditahan sebentar, baru kita nikmatin. Ayo kita ngopi bersama-sama. Kopi semendul lemak rasanya, walau diminum tanpa gula. Ayo kita bersama-sama menuju Sumsel, maju galau. Sip. Ayo kita minum. Oke, minum. Bismillah. Nah, ini ngopi beneran, ini Pak Sopan. Kopi asli. Asli. Oke. Asli. Keren kan Pak? Nah, Kopi itu Sumsel. Kopi Sumsel. Maju untuk semua. Maju untuk semua. Nah, Insya gitu. Allah, amin. Mudah-mudahan terjadi itu Pak ya. Dan kita harus optimis ya Pak ya. Ya. Baiklah pemirsa, itu tadi pembicaraan kita yang sangat menarik dalam talk show Jelajah Kopi Sumsel Perdana. Kita tunggu yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6 nanti ya. Puncaknya insya Allah kita mengundang Pak Herman Duru nanti ya Pak ya. Itu atas prakarsa dari Pak Arifin Susanto. Nah sampai di sini dulu perbincangan kita ini ya. Dan kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.